Hai, welcome di online service-nya Youth City of Love minggu ini, teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Pasti baik dan saya harap semuanya dalam keadaan dan kondisi yang baik. Haleluya. So, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan membahas satu topik, akan kita sharingkan juga tentang apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemik seperti ini. Nanti kita akan ngobrol dan sharing bersama our pastor, yaitu Pastor Timothy. So, mari kita nikmati dulu setiap pujian penyembahan yang ada. And enjoy the service. God bless you. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom saudara, saya mau ajak kita semua jemaat Tuhan, kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Dan mari kita alami Tuhan hari ini, izinkan Tuhan bekerja agar kita boleh tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Allah, luar biasa baik Tuhan. Di saat yang baik, Engkau baik. Engkau terlebih baik lagi di saat-saat yang kurang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita. Kita muliakan Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik Yesus. Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau sungguh sangat baik. Kasih setiamu nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang mulia Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikira la 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 wase, arakara la la warakara ya lama shikira baragara ya la wase. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, inilah rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Dipujilah namamu Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh Tuhan, kami rasakan kehadiranmu Yesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Tuhan Yesus, kehadiranmu kami rasakan. Kami rindukan Tuhan, hadirmu Bapa hadiratmu Tuhan. dalam hidup Yesus, kami nikmati Tuhan. Shikira la 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 wase, shikira la 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 wase, arakara la 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 wase, shikira baragara ya rabarana kara ya la 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 wase. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami Yesus, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan yang kami muliakan Yesus. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan bagimu Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu.
katakan inilah yang ku renungkan, amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Semua sama-sama katakan, dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku, oh Jesus, dan hatiku bersuka karenamu. Hanya karenamu Tuhan, sumber sukacita kami, sumber penghiburan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. 3, 2, 1. Udah. Oke, ya. Kita mulai. Oke, apa kabar, Pastor? Baik, Re. Yo, buat waktunya. Gimana kabarnya? Baik, Pastor. Thank you buat waktunya dan kesempatannya untuk bisa sharing di online service youth kita. Ini online ibadah kita yang kedua gitu. Ya. Dan pasti kita excited untuk melakukan ibadah online yang berikut-berikutnya juga. Yes. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang new normal di era seperti ini, Pastor. Dan udah ada beberapa pertanyaan dan mungkin Pastor bisa sharingkan dengan apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman kita di youth gitu untuk bisa meresponi setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. So sebelum kita mulai dan menjawab sharing kita malam hari ini lagi, pagi hari ini, siang hari ini ya, kalau nontonnya malam ya berarti malam. Sebelum kita mulai, boleh mungkin Pastor buka dalam doa untuk kita bersama. Ya. Oke, kita doa ya. Kami bersyukur untuk ibadah youth secara online ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak youth, baik yang ada di gereja City of Love maupun yang di luar gereja City of Love, boleh Tuhan diberkati melalui ibadah youth City of Love ini Tuhan. Biarlah melalui talk show ini juga kami mendapat pengertian, mendapat tuntunan-Mu. Biar setiap kami dapat menjalani hidup kami sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai anak-anak Tuhan juga terutama, supaya pandemi ini kami boleh lewati dengan sukacita, bahkan juga dengan kemenangan di pihak kami. Terima kasih Bapa, Kau tuntun pembicaraan kami, tuntun juga anak-anak-Mu yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Thank you, Pastor. Ya, sama-sama. Langsung aja nih. Yes. Pertanyaan pertama gitu ya, Pastor. Ada banyak yang menanyakan gitu. Karena kan masa-masa seperti ini pasti juga kita bingung mau ngapain gitu. Cuma bisa di rumah dan beraktivitas segala sesuatunya dari rumah. Gitu. Makanya apa sih yang harus kita lakukan gitu sebenarnya di masa pandemik seperti ini? Oke. Ya, memang kita udah 4 bulan ya kurang lebih
kita sudah ada di rumah masing-masing. Mungkin kalau anak-anak youth yang masih sekolah, ngelewatin waktu itu masih sekolah, terus eh, learn from home ya, pokoknya sekolah dari Ya, rumah, kemudian libur, ya libur, juga libur udah nggak bisa kemana-mana deh ya. Mungkin yang udah tadinya planning mau pergi, ya udah akhirnya batal semua. Sampai akhirnya kayaknya hari-hari ini udah mulai sekolah lagi ya. Ya, hmm, ada beberapa sudah mulai sekolah dari beberapa 2 minggu yang lalu, tapi ada juga baru yang mau mulai besok hari Senin. Nah, kalau dari sisi rohani ya memang peristiwa ini belum pernah terjadi selama hidup kita ya, tetapi di Alkitab memang beberapa kali ada terjadi seperti Nuh di dalam bahtera, kemudian waktu bangsa Israel harus ada di tanah Goshen itu sebelum malam eh, di mana malaikat maut itu membunuh semua anak sulung dari bangsa Mesir. Dan juga ada beberapa kali juga peristiwa di mana Tuhan mau umatnya bersembunyi ya atau ya secara tanda kutip lockdown lah. lockdown ya. Ya. Nah, kalau dari sisi rohani ya kita harus percaya sebetulnya. Yang pertama sih harus percaya, itu modal utama gitu ya. Kalau kita nggak percaya atau kita kecewa, apalagi kecewa sama Tuhan gitu ya, pasti kita akan jadi berat sendiri. Hmm, Jadi kita harus percaya dulu yang pertama bahwa ini semua Tuhan izinkan hmm, terjadi. Ya, ini pandemi ini bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan untuk terjadi. Dan anak-anak muda, anak-anak Tuhan semua harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu saja yang paling penting, ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan pasti menyertai kita. hmm. Nah, apa yang harus kita lakukan ya eh, ya kalau memang secara manusia nih, secara manusia kita bosen lah ya pasti ya. Ya, 3 bulan Terus iya, terus anak-anak muda kan senang sosialisasi ya. Tapi itu Hmm, memang alkitabiah tidak baik seorang manusia seorang diri saja. Ya ya, Tuhan mau kita bersosialisasi karena kita makhluk sosial. Ya, tetapi memang ya ini saat-saat ini ya kita harus kreatif, kita harus cerdik, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. ya, Artinya kita harus cerdik untuk berusaha menikmati saat-saat ini gitu loh. ya, iya betul. Ya, jadi keputusan ada di masing-masing kita sendiri. Di firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu dan bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan mengatakan bahwa memang ada perbedaan nih rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Rencana kita akhirnya tadi kayak tadi mau jalan-jalan akhirnya gagal, batal gitu ya. Terus kayaknya kita harusnya udah punya planning ini waktu yang lalu saya ingat seperti beberapa yang saya dengar tuh kan anak-anak kan sudah mau libur jadi udah planning ketemu oh, ini janjian sama ini janjian sama ini akhirnya udah batal semua. Nah, berarti kalau apa yang saya lakukan, saya share dari apa yang saya lakukan adalah saya berusaha sejalan dengan Tuhan, Hmm, ya sepakat dengan Tuhan. Ya saya beri istilah itu kita harus bisa beradaptasi, ya. hmm, Ya, baru minggu lalu saya share di ibadah tengah minggu ya soal adaptasi. Karena manusia itu diciptakan bisa beradaptasi, hmm, ya. Jadi kita pasti bisa beradaptasi. Nah, gimana caranya beradaptasi? Bahwa kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi hmm, kita ikutin aja, kita jalanin sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, apa itu rancangan Tuhan? Nah, kita ini kan ya yang pertama kita harus fokus sih kepada Tuhan. hmm, Artinya ya mau nggak mau kita udah kembali lah. Saya kembali lagi ingatkan bahwa kita harus dekat sama Tuhan. Anak-anak muda harus banyak doa. Terus awali setiap hari dengan doa. Apalagi nanti mulai besok saudara yang sekolah baru mulai besok atau yang sudah mulai sekolah melalui online. ya, ya, Sebelum mulai awali dengan doa. Kemudian juga baca firman jangan lupa untuk kita mendapat kekuatan dari doa itu. Ikut dalam
pujian penyembahan, kita ikut dalam ibadah, kita ikut ada dalam kalau ada kan ada cell group juga ya, Ya, Cov Youth ya. betul, betul. Ya. Jadi kita harus fokus pada Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus kepada apa yang ada pada kita. Ya udah, kalau kita memang sekolah, ya fokus aja. Lakukan sekolah kita dengan baik, ya, ikuti dengan baik pelajaran. Waktunya sekarang berarti udah ada kegiatan, mungkin akan lebih membuat waktu nggak terlalu lama lagi ya. Kalau kalau tadinya nggak ngapa-ngapain kayaknya lama, tapi kalau udah lewat tiba-tiba pagi sore sudah selesai online. Jadi fokus aja dengan itu. Ya. Nah, kalau masih ada waktu lagi, mari kita anak-anak muda harus memperlengkapi diri. Jadi ini pandemi ini ada, artinya kita harus ambil positifnya. Berarti kita ada waktu di rumah, nggak perlu macet-macet di jalan. Maksudnya tapi ya sekolah mungkin banyak kan yang dekat rumah. Tapi kita akan lebih banyak waktu untuk untuk mengisi keterampilan kita. Kan sekarang semua bisa melalui Zoom atau melalui online, kita bisa memperlengkapi diri kita. Nambah skill gitu lah ya. Nambah skill buat diri kita. Betul, betul sekali. Karena saya percaya ini kita ini makhluk yang kreatif. Tuhan kita, Sang Kreator, kita punya kreativitas ya. Tapi asal mau diasah, asal mau dikembangkan, pasti bisa. Gitu. Iya, iya. Ya. Kurang lebih itu. Berarti kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada gitu. Ya, ya. Nah, kita harus fokus dengan Tuhan sama dengan apa yang ada pada diri kita juga. Betul. Adaptasi berbicara berarti kita percaya, kita nggak marah sama Tuhan, kita sepakat ini kita berjalan bersama Tuhan, supaya kita nggak menjadi stres atau depresi, kita nggak melawan apa yang saat ini kita nikmatin lah, istilahnya kita nikmatin saat-saat ini. Gitu. Nikmati momen-momen baru seperti ini. Iya, betul. Karena tadi Pastor ada menyinggung tentang depresi, ini ada pertanyaan gini Pastor, gimana caranya mengatasi depresi tersebut gitu? Atau mungkin kekhawatiran, ketakutan kita di masa-masa seperti ini, karena pasti segala sesuatunya ya mungkin ada yang merasakan menjadi lebih mudah, ada juga mungkin beberapa dari teman-teman yang merasakan justru dengan keadaan seperti ini malah tambah sulit. Jadi mereka takut sendiri dengan yang namanya new normal ini. Gimana, Pastor? Ya, ya. Kalau kita bicara orang depresi itu berarti udah level tinggi ya. Pertama kan stres dulu. Saya harap anak youth nggak ada yang depresi ya. Jadi umpamanya kita start dari biasanya kecewa dulu, kemudian kita stres ya gitu ya. Mungkin biasanya awalnya karena kita kecewa, apa yang kita harapkan kita nggak dapat gitu. Itu kan awalnya dari stres ya. Atau kita takut ya. Jadi takut yang berkelebihan akhirnya menjadi stres dan akhirnya tambah lama jadi depresi. Nah, ya maksudnya kita harus ingat bahwa kita anak-anak muda itu punya masa depan yang penuh harapan ya. Jadi kita jangan mau dibohongin oleh perasaan kita sendiri atau bahkan iblis yang memberikan kita jadi takut, khawatir gitu ya. Harusnya kita harus lewati ini dengan bersyukur sih. Iya. Bersukacita walaupun memang nggak mudah ya, nggak mudah. Mungkin saya lihat sekolah online juga nggak mudah ya. Kayaknya kan biasanya ketemu teman gitu ya. Jadi ada waktu istirahat. Itu kan yang bisa ditunggu-tunggu ya biasanya. Saya nggak tahu waktu saya sekolah juga gitu. Bentar lagi udah istirahat. Kita bisa ngobrol apa. Terus balik lagi. Jadi nggak boring gitu. Kalau online kan terus pelajaran terus gitu ya. Terus, nah makanya sebetulnya gini. Memang saya tahu nggak mudah. Tetapi asal kita mau apa ya, ya nikmatin lah, kita harus nikmatin itu, ya. Artinya saya mau anak-anak muda jangan takut kalau Anda merasa stres atau depresi atau ada beban yang pengen share. Kita khususnya Koko Cici yang di pengurus youth ini juga siap ya untuk pasti secara online ya. Jadi boleh cerita. Makanya karena kita makhluk sosial, jadi jangan dipendam. Kadang-kadang, ya pertama sebetulnya sih harapan saya,
lockdown atau bukan lockdown ya, Indonesia PSBB itu ya kemarin ini, Ya, PSBB. itu membuat pemulihan sebetulnya. Seperti hati bapak-bapak berbalik pada anak-anak, hati anak-anak berbalik rumah tangga, suami istri kalau yang suami istri. Tapi anak dengan orang tua juga kita harus terjadi pemulihan. Artinya, wah akhirnya yang tadinya susah ketemu karena orang tuanya sibuk, sekarang kan lebih banyak ketemu ya. Ya, di rumah Itu terus. ya berarti itu kan harusnya itu sesuatu yang positif. Tapi kalau kita salah menyingkapinya jadi bisa jadi negatif karena mungkin Ya, jadi bosen, jadi berantem malahan. ya, ya. Ya, jadi beda mungkin konflik-konflik terjadi. Makanya kembali lagi kita harus taruh di mindset kita bahwa percaya ini semua akan kebaikan. Berarti kita harus enjoy, belajar untuk nikmatin saat-saat ini bahwa kita bisa lebih banyak sama orang tua kita. Kita belajarlah coba sekarang untuk share juga sama orang tua, Hmm, ya. Ngobrol sebagai kayak teman saudara juga orang tua. iya. Ya, ini ini nggak ada orang tua sih yang nonton ya. Kalau saya juga himbau orang tua juga harus belajar menjadi teman buat anak-anaknya gitu. Ya, nah ya jadi supaya anak-anak itu bisa nggak merasa nggak punya teman gini karena kalau lagi kayak gini kan nggak bisa ketemu teman ya. Terus yang kedua adalah ya tadi tadi mulai online bahwa ada Koko Cici ini yang sebagai teman juga mendampingi gitu ya. Jadi boleh share ya, boleh share dengan kalau sampai merasa sampai ada stres atau apapun gitu. Ya, kalau kembali ke firman Tuhan, Tuhan bilang jangan khawatir sih. Karena Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan umpamakan burung di udara pun Tuhan pelihara gitu ya. Bunga bakung Tuhan pelihara. Jadi soal makanan, pakaian Tuhan udah pelihara, ya. Hmm, Nah, soal ke depan nih gimana? Ya sudah ya tadi saya bilang bahwa yang pertama tadi percaya aja. hmm, Kita sepakat dengan Tuhan sehingga kita akhirnya bisa nggak stres. Makanya semua kembali di mindset kita juga ya. sih. Ya, kalau mindset kita bilang oke, nggak apa-apa lah, kita enjoy aja, kita nikmatin aja. Tadi makanya saya bilang isi waktu kita jangan sampai dengan bengong, dengan apa artinya sampai kosong pikirannya itu nanti iblis masuk tuh Hmm, ya jadi bikin kita jadi stres ya tapi kalau kita isi pikiran kita dengan yang benar terus dengan kreativitas dengan hal-hal yang positif saya percaya kita nggak akan ada waktu untuk jadi stres seperti itu. Jadi jangan kecewa walaupun yang sesuai mungkin yang dihadapi tidak seperti yang diharapkan dan cepatlah beradaptasi ya hmm, saya kemarin menceritakan tentang Yusuf itu ya. Yusuf itu ngalamin sesuatu yang nggak enak ya. Tadinya orang yang disayang bapaknya tiba-tiba dijual sama saudara-saudaranya. Jubahnya pun direbut. iya. Jadi terjadi perubahan tiba-tiba ya. Dia bukan lockdown lagi, dia benar-benar dibawa jadi budak. Dia nggak bisa Iya. pulang lagi gitu. Dia pergi, tapi dia itu cepat beradaptasi. Hmm, Buktinya apa? Dia melakukan bagian dia dengan baik, sehingga dia dipromosikan ya, sampai Tuhan menyertai dan atas orang-orang jadi pertama yang Potifar itu kan yang beli ya. dia Jadi kan orang sebagai budak kedua gitu. lah ya. Ya jadi orang-orang yang berhasil gitu. Kemudian di fitnah pun dia nggak stres. Maksudnya mungkin stres, tapi artinya dia cepat beradaptasi lagi. Di penjara pun dia berada menjadi orang yang kepercayaan kepala penjara. Hmm, Sampai akhirnya makanya saya bilang kita harus percaya keadaan ini nanti akan jadi lebih baik. Ya, Yusuf pun akhirnya diangkat Tuhan dan dia memberi nama anaknya itu sebagai cerita lah kepada kita, bukti bahwa dia itu tidak mengingat-ingat terus, dia nggak stres. Jadi dia bilang aku bisa nama anaknya Manasye ya. hmm, Dikatakan aku melupakan kesukaranku dan melupakan rumah bapakku. Artinya dia nggak mau stresin itu, nggak mau tapi dia beradaptasi dengan cepat. Makanya himbauan saya anak-anak muda juga cepatlah beradaptasi. Ya, jangan dibawa stres tapi dibawa enjoy aja. Nikmatin ya. Kapan lagi di rumah terus? Jadi nggak usah bangun pagi biasa mesti berangkat sekolah setengah jam atau 45 menit. Sekarang kan 5 menit aja cuci Mampet ya. muka. Bahkan nggak perlu Ya, mandi ya. nggak usah mandi kalau tapi kalau mandi dulu ya maksudnya jadi nggak usah macet-macet Iya. kemudian ya semua tetap kita bisa ambil baiknya gitu ya Ya itu kalau sih saya cuman ingat di itu sih paling ya harusnya nggak usah stres karena kita punya Tuhan dan
Yes. Janji-janji Tuhan tuh banyak banget dan itu perlu kita pegang. Saya cuma ingat di Yeremia 29 ayat 11, Pastor. Ya. Yang ya rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera. Jadi kalau menurut saya ya emang kita nggak ada waktu lah dan jangan buang-buang waktu untuk kita memikirkan hal-hal yang justru membuat diri kita stres sendiri gitu. Yes. Makanya Tepat banget. makanya Benar-benar. pikirin aja janji-janjinya Tuhan gitu. Iya, iya. Ya, karena Tuhan mengasihi kita, tuh kalau dia udah mati buat kita, apalagi yang lain dia pasti Iya. pelihara kita kan. Ya, ya cuma memang kadang-kadang, oh iya, mungkin anak-anak muda kan bilang, saya sih percaya Tuhan pelihara, cuma bosen nih, gitu. Ya udah, ya memang semua orang kayak kita aja yang bekerja, saya tahu beberapa orang yang sudah bekerja, saya tanya, gimana work from home, saya juga tanya kan. Ya tetap sih apa nggak enak ya karena kalau kalau ya lebih enak tuh kerja di kantor gitu ada jamnya katanya Hmm. kemudian juga kalau ini kan nggak ada jamnya gitu kayaknya nggak ada stopnya gitu Ya. terus yang kedua juga apa nggak apa jadi kalau biasanya kan ada ya itu bisa ketemu tetap teman bisa share ya mungkin anak-anak muda juga seperti itu saya dengar ada ya mungkin anak-anak muda itu kan kalau pelajaran nggak ngerti dia bisa tanya teman gitu kan kadang-kadang ya. Kalau ini kan bingung nih. Kalau udah ini online, nah ya ini memang kadang-kadang bisa terjadi. Ya makanya pergunakanlah coba ya mungkin kontak melalui WA call atau bisa kontak kan walaupun mungkin nggak ketemu gitu. Tapi ya kita pergunakanlah apa yang kita bisa saat ini lakukan. Ya. Oke. Mm-mm. Kita lanjut, Pastor, ke beberapa pertanyaan yang harus kita bahas. Yes. Kupas biar memberkati juga. Biar ngelotok. Ada, ya, biar ngelotok juga. Nah, gimana nih caranya atau alasan apa gitu ya untuk kita bisa selalu bersyukur di masa-masa pandemik seperti ini, Pastor? Oh iya, oke. Memang bersyukur itu sangat penting dan saya baru baca juga artikel bahwa nggak cuma anak-anak Tuhan atau orang Kristen, di orang yang di luar agama Kristen pun, semua agama lain pun sekarang lagi mengingatkan umatnya masing-masing untuk bersyukur. Nah, Tuhan berkata bahwa bersyukurlah dalam segala sesuatu, baik tidak baik keadaanmu, tetap bersyukur. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya. Karena itu memang mari kita awali setiap pagi kita kalau bisa bangun, ya kita bangun, kita bersyukur, ya bahwa Tuhan ngasih kesehatan, ya. Makanya tadi seperti Tuhan bilang kan, burung di udara dipelihara, bunga bakung dipelihara. Jadi artinya Tuhan bilang tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi artinya kalau kita masih bisa hidup, tubuh kita sehat, bersyukur. Kita masih ada dasar untuk bersyukur. Kita ini diberi kesehatan, ya. Jadi makanya kenapa kita juga harus ada di rumah supaya kita ini sehat, Ya. gitu kan? Ya saya juga pesan buat anak muda di rumah kita bisa olahraga juga kan harus tetap jaga kesehatan, ya. Karena benar mungkin tadi yang pertanyaan nomor 2, kadang-kadang kalau kita nggak gerak itu bisa jadi stres juga. Makanya kita harus gerak. Kita harus olahraga, kita bisa nonton YouTube atau kita ikutin kan seperti apa ya kayak olahraga banyak ya sekarang lah online. Ya, ya atau apa tuh lebih ke aerobik Ya. gitu. Terus atau gerakan-gerakan yang saya lihat banyak lah ya kayak biasa pemanasan kita kalau ke gym atau apa itu ada semua di online. Saya lihat. Ya bahkan saya waktu itu urus member dari anak saya itu dia bilang ada makanya kayak fitness first itu memberikan online gitu ya jadi istilahnya isi waktu kita anak-anak muda untuk dengan olahraga juga jadi habis break sekolah atau setelah sore-sore gerak-gerak gitu karena itu sangat penting ya supaya badan kita juga jangan sampai juga gara-gara di rumah terus makan terus timbangannya nambah ya jadi artinya tetap harus jaga kesehatan ya dengan olahraga kan kita bisa lakukan di rumah ya nah
Tadi pertanyaan apa? Sampai Bersyukur, lupa. bersyukur, Pastor. Oh iya, bersyukur. Nah, berarti ya itu kita bersyukur bukan dengan apa yang kita lihat sebetulnya. Kita mau bersyukur dari hati kita. Hmm, Makanya anak-anak muda percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. ya. Ya, engkau itu berharga di mata Tuhan. Kau mulia. Ya, jadi kalau kamu lagi merasa kayaknya capek, bosen, kesel gitu, ingat aja Tuhan sayang sama kita. Nah, Ya. itulah itu dasar dari dalam. Bukan memang situasinya kayaknya sudah di rumah terus kayaknya kok kadang-kadang membosankan gitu. Tapi bersyukur bukan dengan apa yang kita lihat, tapi bersyukur dari hati kita karena Tuhan mengasihi kita. Hmm, Belajar bersyukur seperti itu karena itu modal yang utama. Nanti kalau Anda mulai dewasa, akhirnya kerja, akhirnya berumah tangga, akan banyak hal juga yang mungkin kita alami, tapi kalau kita udah terbiasa dari dalam hati kita tuh bersyukur, ya, ini akan menjadi satu habit yang baik, sehingga apapun kita bisa hadapi dengan tenang, gitu. Ya, jadi masalah tuh nggak akan berhenti nih. Mungkin sekarang lagi masalah pandemi ini, tapi ya, nanti juga ada lagi yang lain. Kita nggak tahu kan, baru. ada Iya, virus apa lagi iya, nanti, betul. gitu. Yang baru ntar Ya. muncul lagi. Iya, makanya berarti kita yang tadi saya katakan beradaptasi dengan Ya, cara kita harus kuat dalam kita. Makanya nggak ada cara lain sih. Betul. Tadi juga Rere udah sampaikan, ingat janji Tuhan. Tuhan tuh mengasihi kita, ya. Jadi kembali lagi kerohanian kita harus kuat sih, ya. oke. Makanya juga saudara jangan sampai stres, harus share, harus mau belajar, harus bahkan kalau ada teman yang share kepada saudara, saudara harus memperkenalkan Yesus. Mungkin kalau Nah, dia stres, bukan saudara yang stres tapi teman saudara, kemudian dia curhat pada saudara, saudara harus membawa dia kepada Yesus dan ya, memberi share tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi dia, Tuhan itu akan memberikan kelegaan, Tuhan hmm, akan memberikan ketenangan, ya, gitu. Ya, jadi kita jadi berkat juga. iya, betul. Oke, mantap. Makanya kita harus selalu bersyukur apapun keadaan kita gitu. Ya, itu modal utama itu. Nah, next, Pastor. Yes. Nah, kalau menurut Pastor nih, kira-kira hal positif apa nih yang bisa kita lakukan di dalam new normal kali ini? Ya. Kalau new normal kan berarti harus di rumah nih ya, anak-anak muda ya. Ya, berarti ya sekali lagi yang tadi kalau saya kembali lagi saya rindu anak-anak muda itu dekat sama orang tua ya. Jadi kalian kan di rumah, jadi tetap bangun hubungan. Kalau sekiranya ada hubungan yang mungkin apa kurang harmonis gitu, coba ya, anak-anak muda juga belajar untuk artinya kita coba perbaiki gitu antara saudara atau antar orang tua dengan saudara. Jadi eh, itu penting karena di rumah kan kita ini waktu kita di rumah. Iya, mau Yang kedua, 24 jam ya, Pastor, di rumah. iya 24 jam ya. Yang kedua, ya hal positif adalah ya tadi apa yang bagian kita harus lakukan dulu kan. Jadi sekolah kita pelajari, pokoknya kita fokus sama sekolah kita, ya. Terus, nah kalau memang masih ada waktu, saya rindu saudara doa, minta sama Tuhan untuk sesuatu yang saudara bisa buat untuk sesuatu yang kreatif. Hmm, Dan ini saya mendengar sendiri dari kesaksian dari anggota Youth City of Love nih. Ada satu anak ya, dia tiba-tiba bisa bikin kaos itu yang warna-warni gitu ya, ya. Ada istilahnya itu kan. Jadi dia akhirnya luar biasa ya, Tuhan bisa pakai itu. Akhirnya banyak orang yang beli, pesen melalui kaos-kaos itu kan. Nah, itu jadi bisa jadi berkat. Akhirnya jadi berkat buat anak-anak muda, ya, buat anak gitu ya. Makanya saya bilang nggak ada yang nggak mungkin ya, di rumah kita bisa juga menghasilkan sesuatu yang positif. Makanya jangan mengeluh, jangan komplain, jangan bersungut-sungut, bersukacita, bersyukur dan minta sama Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan satu kreativitas iya, ya. Saya lihat orang yang tidak komplain, nggak bersungut-sungut, nggak marah dengan keadaan ini, dia pasti punya ide-ide ya. Kita lihat aja orang dunia, saya lihat akhir-akhir ini saya sering di rumah jadi sering lihat YouTube itu
banyak yang YouTuber atau influencer nih sekarang ya karena mereka ya mungkin tadinya dia penyanyi atau apa stand up comedian gitu kan, komedian gitu. Akhirnya mereka bikin YouTube apa konten YouTube, bahkan kolaborasi ya Ya, ya. antara yang lain. Nah, kalau menurut saya itu karena mereka tidak mau bersungut-sungut, mereka nggak mau stuck di situ. Mereka akhirnya bisa beradaptasi dengan cepat, bahkan akhirnya ya kan kalau viewernya banyak, kemudian subscribe-nya banyak kan jadi income juga ya buat mereka ya. Nah, Cuan. berarti cuan juga. Nah, berarti kan mereka melakukan sesuatu yang positif menurut saya. Mhm. Ya, karena mereka nggak marah, mereka nggak komplain, mereka nggak bersungut-sungut. Ya kita nggak harus jadi seperti itu sih, nggak semua orang bisa punya kemampuan untuk menjadi influencer seperti itu. Ya. Tapi kalau kita mungkin dari anak youth kalau tadi ada yang katanya ada yang extrovert yang pinter ngomong ya boleh juga sih jadi YouTubers atau influencer gitu ya. Tinggal Ya, mengasah barangkali diri nanti sendiri. iya, iya. Jadi kalau itu biasa suka ngomong gitu boleh tuh ngomong direkam kemudian di-upload ya. Tapi kalau yang nggak bisa ya kita nggak harus seperti itu. Tapi artinya kalau modalnya adalah kalau kita tenang, kita tetap bersyukur, kita nggak bersungut-sungut, kita nggak marah, nggak stres apalagi. Saya percaya pasti ada ide-ide yang Tuhan akan berikan, yang kita bisa lakukan. Ya, jadi mulailah dari juga hatimu tenang, percaya Tuhan bisa berikan sesuatu yang positif dalam hidupmu. Nah, itu lakukan itu. Ya, minta sih, harus mintalah maka kau akan menerima kan. Jadi minta sama Tuhan. Sama mungkin balik ke poin yang pertama tadi, fokus dengan apa yang ada di dalam diri kita itu. Iya, iya, betul. Iya. Jadi kita justru mungkin kan lebih banyak waktu di rumah, mestinya bisa lihat ya, refleksi diri. Oh, Skill. ternyata aku punya skill nih, talenta ini. Nah, itu kembangkan. Ya. Share sama orang tua, saya percaya orang tua akan support, ya. Mhm. Kalau orang tuanya nggak support, lapor saya nanti saya kasih saya suruh support maksudnya. Oke. Iya, iya. Nah, ini mungkin ini pertanyaan terakhir gitu karena waktu. Iya, iya. Iya. Ini kan kita sekarang serba online, Pastor. Ini ada yang nanya, Iya. gimana caranya supaya kita tuh nggak males atau nggak ogah-ogahan untuk kita bisa ikut ibadah online gitu. Karena mungkin ya emang lebih seru ketika kita bisa datang ke gereja dan Iya. ketemu teman-teman dan praise and worship bareng-bareng gitu. Nah, makanya gimana caranya supaya Oke. kita nggak males ibadah online gitu, Pastor. Ya, oke. Berarti ini pesan juga dari saya ya. Jadi kita kalau City of Love memang kita juga belum tahu kapan akan offline kembali ya. Jadi masih online. Dan saya pun sempat pada beberapa waktu yang lalu tuh kapan ya kita bisa offline lagi ya karena juga buat saya juga lebih senang ketemu Ya. esensinya ibadah saya pikir tuh mesti ketemu juga kan mesti mesti apa tuh apalagi saya suka waktu dulu kan peluk Ya. kemudian kalau ketemu yang laki sama laki ya maksudnya jadi kayaknya ini fellowship gitu ya seneng gitu kapan nih udah kangen gitu kan tapi ya Tuhan ingatkan bahwa gereja, eklesia itu adalah yang penting adalah hadirat Tuhan, ya. Jadi di mana ada hadirat Tuhan, disitulah gereja gitu. Di mana nama Tuhan ditinggikan, itulah gereja. Jadi bukan tempatnya. Makanya saya tahu Tuhan ada di hati kita masing-masing, gitu. Makanya sekarang saya nggak mau bingung lagi kapan, kayak mau terserah deh, mau kapan. Yang penting kita apa yang ada pada kita sekali lagi kita bisa online kita lakukan online nah makanya saya mau anak-anak muda kalau boleh saya mau jelaskan bahwa kita gereja mengadakan online itu untuk memfasilitasi supaya saudara tetap terkoneksi tetap connected dengan Tuhan gitu ya ya saudara setiap hari sudah doa puji Tuhan bagus tapi kita perlu ada pujian penyembahan sama-sama. Kita perlu mendengar firman, kita perlu mendengar share firman Tuhan atau pesan-pesan Tuhan melalui ibadah online. Makanya
saya himbau, saya ajak semua anak muda jangan males, karena ini kita buat untuk memfasilitasi, untuk apa, supaya saudara tuh tetap on fire juga, supaya tetap saudara kuat. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa loh. Di luar Tuhan kita bisa stres, kita bisa kering, kita bisa kosong gitu. Ya. Makanya kita gereja berusaha mengadakan hal-hal ini, seperti ini hari ini juga ibadah online youth ini yang kedua ya. Iya, ini yang Ya. kedua. Makanya saya bersyukur banget udah ibadah youth. Kalau Love Kids Church kan ada juga, sudah ada ya, sudah ada. Tapi ini youth juga saya bersyukur ada ibadah online, karena ini untuk memberi kekuatan, membawa anak-anak muda ini tetap kuat, tetap dekat dengan Tuhan, supaya anak-anak muda ini di rumah, dalam sekolahnya di rumah, dalam apapun yang dikerjakan tetap semangat, tetap merasakan bahwa kasih Tuhan itu ada dalam hati mereka, ya. Jadi tetap dijaga apinya, tetap dijaga. Kalau dalam segi rohani itu kan imam-imam itu harus jaga api dalam bait Allah itu terus menyala. Sama yang kita lakukan adalah mau menjaga api yang ada dalam hati saudara-saudara anak-anak muda untuk tetap on fire, tetap menyala. Makanya tolong responi ibadah-ibadah ini dengan semangat, karena kita ini melakukan ini buat saudara juga, supaya kita ini bisa melayani gitu ya. Terus ada juga kan cell group ya, KOF ya, KOF Ya, Youth gitu. Hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Jumat. Oh Jumat, Ya, oke. Nah Jumat malam ya itu ya. ya. Nah saya juga ajak anak-anak muda semua ikut dalam KOF ini, karena disitulah Anda walaupun melalui Zoom kan ya, Masih itu Zoom, Pastor. ya. Jadi itu bisa interaksi, bisa ngobrol, curhatlah di situ, ngobrol lah di situ, ya minta didoain di situ gitu ya. Jadi kalau ada masalah juga boleh share di situ. Nah ini penting sekali, karena gereja ke depan nih, saya nggak tahu ya masa depannya gimana, kayak semua biar kehendak Tuhan yang jadi. Tapi artinya kalau sampai kita belum bisa offline sampai cukup lama gitu, ini penting, komunitas ini penting, ya. Makanya saudara perlu orang-orang, ya tadi saya bilang memang kita nggak bisa sendiri, kita perlu orang-orang yang menguatkan kita satu yang lain, mengingatkan kita. Nah jadi ya mau nggak mau harus melalui online. Jadi harapan saya jangan males, tetap on fire, responi, karena kita juga mau memberi yang terbaik buat anak-anak muda ya. Kita sayang sih, saya dan Koko Cici ini, Koko Rere, Koko Cici Cici Sharlin, Koko Randy, Ko Niko, dan di Helsia ya. Itu semua mengasihi anak-anak muda, youth City of Love. Makanya kita mau ada juga ibadah seperti ini karena kita mau melayani adik-adik ya. Oke, Gitu. saya rasa cukup. Thank you, Yes, Pastor, buat waktu. sama-sama. Thank you buat sharingnya, dan pasti saya percaya kita di sini belajar banyak gitu, menambah wawasan-wawasan untuk membuka pikiran kita. Dan saya rasa hari ini ya kuncinya cuman kita beradaptasi dengan segala sesuatu yang baru. Ya, Saya percaya bahwa Tuhan itu baik, apapun keadaannya Tuhan. amin. Oke, kita tutup dalam doa, Pastor, untuk kita akhiri ibadah Yes. kita pagi hari ini, atau siang hari ini, atau malam hari ini. Jadi Pokoknya hari ini ya. pokoknya hari ini, Minggu 12 Juli 2020. Gitu. Ya, Kita ya, tutup dalam doa, Pastor. ya. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan kami hari ini untuk kami bisa sharing, untuk kami bisa mendengarkan sedikit juga sharing dari Pastor Tim. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatunya, biar kami selalu percaya bahwa Engkau baik, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, apapun keadaannya kami percaya itu sesuai dengan rencana dan kehendaknya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu kami bisa beradaptasi dengan segala sesuatu yang baru, dan kami tidak bersungut-sungut, dan kami tidak kecewa dengan apapun Tuhan, tapi kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Juga kami berdoa buat teman-teman kami yang nonton dimanapun mereka berada, biar ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi jawaban buat setiap mereka yang nonton juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami hari ini, dan sebelum kami tutup, kami rindu menerima berkat-Mu yang akan disampaikan dan diberikan oleh Pastor Timo. Yuk, mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari anak-anak Tuhan, anak-anak youth, dan para kakak-kakak youth yang percaya dan diberkati katakan, Amin. amin. Thank you sekali lagi, Pastor. Thank you. Dan Ya. happy Sunday. Happy Sunday. God bless. God Immanuel. bless. Shalom Jemaat City of Love Church, perkenalkan kami dari Youth City of Love. Kami bersama-sama ingin memberikan kontribusi kami untuk dapat membantu orang-orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di sini kami mau menawarkan produk-produk kami yaitu care packages yang nanti hasil penjualannya akan kami donasikan untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami through DM at giftedlove.id atau hubungi WhatsApp kami. Looking forward for your support. Stay safe and healthy. Emmanuel! Di dalam care packages kami terdapat hand sanitizer, tie-dye mask, tie-dye t-shirt, tie-dye tote bag atau drawstring bag, stickers, cookies, strawberry turnover, dan tie-dye headband. Bapak dan Ibu juga dapat membantu Gifted Love dengan membeli bunga dari Lynn's Theory atau makanan dari The Moat Marriage yang nanti 20% dari penjualannya akan disumbangkan melalui Gifted Love.